Selamat malam, selamat berjumpa kembali di kegiatan dan juga ibadah malam dan doa malam Jemaat Karambe pada hari ini Selasa 7 September 2021. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu pujian. Kita telah mendengarkan satu pujian untuk mengantar kita ke dalam pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
O puang ambe mamasi langkada tuan suruga, lante mabong itu temo o puang, rampokan sisola mintu tomi tunalili jemaat Karambe, rampokan tuku menolo di olam labi ini. Belanda lante mabong itu temo o puang, dalam biatunna laki nai pada la umbasai, labir kala unnanungan ni sia umperangi tukada madatumi. Dolo jome itu puang melakukan kumua kamu telah umpas sakekan. Nah den naupa ya tu kadami bisa mendadi sulo siabia lalu mintu agan katuanki. O puang ambe amase langkada tuan suruga. Ma kada mo kami belanda yate kami tomi saka sadia makan la umperangi itu kadami. Lasangan na puang ki Yesus Kristus kinanai mas sambayang. Amin. Pembacaan kita hari ini telah dipilih sesuai dengan renungan harian Toraya dari kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hingga pada saat ini masih bisa membaca, mendengarkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom. Salama mabongi lako kamu mintu tomat tuangku ya. Lako kamu mintu siloku tu nalili na jemaat Karambe. Saya tu butuh jomai pira-pirainan tu mamali penanna la sisa langki lante. Kegiatan sabda sia doa malam jemaat Karambe lante bongi totemo. Ulendu ite misa apa basanta jomai Amsal pasal 55 angka nama pempisan selaku 57. Di pakondi lan misa kada batu ladinanungan lam misa tema ya mutu untaatan kamabirisan. Untaatan kamabirisan batu yang dalam bahasa Indonesia di kelompok kadai meredam kebencian.
Inilah yang akan menjadi perenungan kita bersama di malam ini. Namun sebelum itu, mengawali perenungan kita, yaitu kita minta totoraya. Lato manguranna, lato matuanna, maadin biasa mau tarangi, biasa duka tepu kada. Tu kada nakua batu di kompo kadai, iya tu tasuna mau dia purukta tawana mau tahu. Apa yang sudah keluar dari mulut kita sudah menjadi bagian orang yang mendengarnya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ungkapkan, jika itu penuh hikmat, pasti akan menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Tetapi jika apa yang kita sampaikan itu memunculkan suatu amarah, maka yakin itu akan membuat suatu dendam bagi orang yang mendengarnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak keretakan, banyak kebencian yang terjadi dalam lingkup keluarga, dalam lingkup orang di sekitar kita. Bahkan dalam lingkup jemaat pun, keretakan itu muncul hanya karena sebuah perkataan yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita. Sehingga apa yang terjadi? Akibatnya terkadang marah dibalas marah, benci dibalas benci. Biasa sun lantanga ata kumua, tak aku nayalan kon nasusin na tu, tak aku nayalan na perampoy lako aku tu kadaya tu. Pa biasa ya nade mo makara susito, biasa rampodu kami tu sama maneta, silu ta batu teman-teman ta saabara ko. Ya tena pokadan na jo salah akadari, belan na nataloy ara na jo ngomay. Pa belan na nataloy miki ara ata, iya tu mintu nakada tang natarima penanta. Nang di padolo melantang ata, saya lako. Iya tu kasih, tanya mau kasih sayang, tetapi kasih gagan, kasih boboran. Siya kasih sengkian tu dadilan katuanta. Iya moto na di pamanasa ulendu ipabasan talan tema bong ito temo. Jomay kitab Amsal pasal 55 angka misa selako 57. Ulendui Salomo. Di dalam pembacaan kita pada malam ini, Salomo menasihati kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini jelas dalam bacaan kita yang pertama. Kita diingatkan untuk menjadi peredam kebencian tatkala orang yang menaruh benci terhadap kita. Dan bahkan bukan hanya di dalam kitab ini, kitab Injil Lukas pun menegaskan kepada kita. Napa manasaduka kadang napu ngamatu alamai Lukas pasal 6 angka 20 pitus selako. Angka 20 angka ruan aku kadang napu ngamatu aku mua. Apa den kadang ku mati tuma peranginna. Alamasa itu walimi pogau komi melona lako to ungkabiri komi. Palakuan ni kamarampasan tuto unggatai komi. Pasambayang ni tuto umpakario komi. Melalui firman Tuhan ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jika kita mengikuti pemikiran kita secara duniawi, mengikuti hasrat keinginan daging kita, terkadang benci balas benci, yang kemudian pada akhirnya tidak menyelesaikan suatu masalah, tetapi justru semakin menyulut kebencian. Itu terjadi dalam kehidupan kita yang pada dasarnya dibawahi oleh keinginan daging. Tetapi jika itu sesuai dengan keinginan roh, maka kita akan mengikuti pola pemikiran Salomo dalam bacaan kita pada hari ini. Salomo dan Yesus menghilangkan masalah dan juga menjauhkan kebodohan. Perlu kita ingat bahwa
semakin menimbun kebencian di dalam kehidupan ini, maka akan semakin menyulut amarah dalam kehidupan kita. Tetapi sikap rendah hati akan menjadi jembatan dalam membangun relasi yang harmonis dan mewujudkan damai sejahtera dengan sesama kita dan terlebih kepada Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati, penuh kerelaan, kita mengakui dalam kehidupan kita, kita merelakan kehidupan kita untuk tetap bersikap rendah hati kepada sesama kita, walaupun kita dalam suasana yang mungkin berat karena perkataan saudara-saudari kita di sekitar. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mengaminkan firman Tuhan yang kita telah dengar pada malam ini, kita sekali lagi mendengarkan satu pujian. Daki jalan mulia, tetap doaku, inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Capai puncak yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan mantapkan langkahku. Sebelum kita mengakhiri ibadah sabda malam dan juga doa malam pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ia Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Tak henti-hentinya ya Tuhan kami anak-anak-Mu merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tak berkesudahan. Terlebih pada malam ini kami bersyukur bersuka cita. Meskipun kami masih dalam pergumulan oleh karena pandemi COVID-19, namun kami yakin bahwa karena berkat-Mu lah sehingga pada malam ini kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai sang pendengar dari firman-Mu pada malam ini, boleh mengerti akan firman-Mu yang telah diberitakan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh mengajarkan kami untuk senantiasa meredam kebencian, amarah yang muncul hanya oleh karena kesalahan dari mulut kami. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan ini kami boleh menyatakan firman-Mu untuk saling menghargai, untuk mewujudkan kerendahan hati kami kepada sesama kami. Melalui doa pada malam ini juga ya Tuhan, kami mendoakan warga jemaat-Mu di Jemaat Karambe yang bersyukur oleh karena pertambahan usia, oleh karena karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ada Bapak Suti Patan, ada Saudari Milenio Kalista Lebong Ramba, ada Saudara Mikael Renaldo Yusman, ada Saudara Ferry. Mereka semua bersyukur, dan juga bahkan anggota jemaat-Mu yang mungkin belum kami sebutkan namanya, bersyukur bersama mereka oleh karena pertambahan usia yang boleh kami rasakan bersama-sama, boleh mereka rasakan, terlebih keluarga yang bersuka cita. Kiranya ya Tuhan di umur yang kesekian ini, berkat-Mu dalam kehidupan mereka boleh mereka tetap rasakan, dan di dalam kehidupan ini boleh senantiasa bersyukur bersuka cita atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka tetap boleh menyatakan firman kebenaran-Mu, mereka tetap boleh merasakan perlindungan Tuhan semata. Dan juga ya Tuhan, di dalam kehidupan kami pergumulan, suka dan duka silih berganti. Melalui doa pada malam ini juga kami berdoa bagi saudara, orang tua, bahkan nenek terkasih yang sedang dalam kelemahan tubuh. Ada nenek Kevin di Makassar, ada mama Kevin di Makassar, ada Bapak Frederick Pase, ada nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerung, nenek Doan, Bapak Markus Basang, nenek Reski, nenek Eva, nenek Cynthia, nenek Padang, nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati, nenek Juno, Papa dan Mama Marlo yang sedang dalam isoman, ada nenek Gigi yang sedang dalam isoman, ada Papa dan Mama Beni yang sedang dalam isoman. Semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kesembuhan yang kami harapkan bersama jemaat-Mu di Jemaat Karambe boleh Engkau nyatakan kepada orang tua, nenek terkasih, dan juga saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah ya Tuhan, setelah lekas sembuh, mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan kami untuk bersuka cita, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, mereka kembali boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam dunia ini. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati berbagai macam perawatan yang dilakukan oleh para medis dan juga yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk apapun. Biarlah semuanya itu bisa memunculkan hasil yang baik bagi kami melalui perantaraan Roh Kudus-Mu. Hingga sekali lagi kesembuhan itu boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami bersama. Terlebih di masa-masa pandemi pada saat ini, pergumulan yang kami hadapi
bukan hanya pergumulan semata, tetapi benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber penghiburan, sumber penguatan, terlebih sumber kesabaran kami di dalam melewati pergumulan dunia ini. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Daniel Senobaan yang bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan dalam keluarga mereka, yang juga bersyukur untuk hari ulang tahun Papa Reski yang ke-60 pada tanggal 3 September 2021. Dan juga kami juga berdoa untuk Papa dan Mama Reski dalam tugas dan pekerjaan setiap hari, dan juga dalam pembangunan rumah yang sementara dikerjakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka masing-masing, untuk anak-anak dalam pendidikan dan pertumbuhan, dan juga berdoa untuk cucu-cucu dalam masa pertumbuhan. Terlebih kami berdoa ya Tuhan untuk Nenek Reski di Batan dan di Karambe dalam kelemahan tubuh dan dalam masa tua mereka. Kami yakin ya Tuhan, tuntunan-Mu di dalam kehidupan mereka boleh mereka rasakan, dan biarlah di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing, mereka tetap bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan boleh nyatakan kehidupan di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, selepas ibadah pada malam ini, kami akan kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan ada yang akan kembali beristirahat pada malam ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan, kesehatan untuk kembali melaksanakan tugas tanggung jawab kami di dalam dunia ini, terlebih untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, permohonan kami. Ampunkan salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang tua serta saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, sedemikian jauh ibadah kita pada malam ini. Kami mewakili mahasiswa KKN UGI Toraja di Lembang Rinding Batu berterima kasih kepada segenap majelis, gereja, dan juga seluruh warga jemaat Karambe yang telah memberikan kami kesempatan untuk mewartakan firman Tuhan melalui sabda dan doa malam pada malam ini. Tidak lupa kami tetap mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga dan juga mematuhi protokol kesehatan dalam segala kegiatan, dalam segala situasi. Semangat, salam mabong.